Inilah kisah Kenshin dan Kaori, seorang pemuda kaya yang menyamar kerja sebagai cleaning service. Versi Kaori TV, episode 442. Kenshin yang masuk restoran bersama Kaori istrinya, langsung saja dilihat Rena. Si Rena pun menyapa, Kaori pun demikian, dengan tersenyum menjawabnya. Bahkan Kaori dan Rena saling berpelukan. Kenshin melihatnya, Iwan pun demikian. Sampai Iwan itu bicara, dalam hatinya Iwan berkata, wah sepertinya Kenshin ini cocok sekali punya dua istri. Akur begitu kelihatannya, hahaha. Iwan tertawa sendiri, bercanda memikirkan hal itu. Sedangkan Ririn, ia pun juga sama, melihat itu semua. Ririn pun tak menyangka kehadiran Kenshin di sini, yang tiba-tiba sekali. Di sela hal itu, Sabrina anaknya Pak Freddy, ia pun jadi teringat, kalau di waktu siang tadi, ditawari kerja Kenshin, untuk memegang restoran temannya, Sabrina yang sempat meremehkan, bahkan menganggap Kenshin gila. Kini akhirnya tahu sendiri, ternyata pemuda itu, mengatakan hal yang sebenarnya, temannya punya restoran. Lalu terlihat Kenshin, Kaori dan Rena. Mereka jalan bersama, menuju tempat duduknya, para tamu masih di situ. Lisa pun demikian, sudah menempati kursinya, sedangkan Pak Jenderal sendiri, yang beserta anak buahnya, sudah memesan makanan. Iwan pun belum tahu, kalau ada polisi menyamar. Demikian halnya dengan Rena, serta pegawai restorannya, tak mengetahui juga, bahkan mereka lupa, akan masalah yang mengancam, karena sibuk menyiapkan makanan. Lalu kemudian, setelah polisi yang jaga restoran, dimarahi oknum yang berpangkat, disuruh meninggalkan tempatnya, para preman yang di luar langsung masuk ke dalam. Security-nya pun diancam agar tak macam-macam. Mereka langsung duduk di kursi. Sebagiannya ada yang berdiri sambil melihat tamu-tamu dengan wajah yang tak ramah. Tentu saja hal itu membuat sebagian tamu di situ merasa takut. Jadinya Iwan yang melihatnya langsung menghampiri Kenshin. Iwan itu bicara, "Nih bro, yang gua maksud itu. Mereka ternyata beneran datang ke sini." Si Rena yang di situ, ia langsung teringat akan masalahnya. Si Rena pun panik seketika, karena di sini ada tamu yang penting. Rena merasa khawatir, rombongan ayahnya Kenshin akan diganggu preman itu. Karena hal tersebut, si Rena pun memutuskan akan membayar saja uang sebesar 10 juta. Khawatir ada keributan, tamu-tamunya akan ketakutan. Ia pun hendak masuk ke dalam. Si Rena pun bicara, Mas Kenshin dan Mbak Kaori tunggu di sini bentar ya. Saya mau mengambil uang, untuk membayar uang keamanan. Itu orang-orang ke sini hendak memintanya. Namun Kenshin langsung bilang, jangan Mbak Rena. Mbak Rena duduk saja di sini. Tak usah membayar pada mereka. Mbak Rena tenang saja. Kenshin tersenyum. Iwan pun berkata, tapi bro kayaknya mereka ini serius akan membuat onar. Lihat itu lagaknya, berjalan mondar-mandir, seperti cari masalah. Sebagian preman di situ malah datang ke Pak Jenderal yang sedang makan di meja tengah. Salah satunya lalu bilang, dengan tidak sopan ia bicara, enak sekali ya Pak tua ini makannya. Pasti Bapak ini orang kaya, bisa makan di restoran kayak gini. Kalau gitu kami minta uangnya, buat beli minuman. Preman itu berlagak sekali. Si Rena yang melihatnya, jadi panik lagi. Tamunya dihampiri oleh gerombolan preman. Iwan pun demikian, tak sabar sekali, ingin menemui, mengusirnya dari restoran. Namun Kenshin melarangnya. Kenshin malah bilang, sudah Wan, biarkan saja mereka. Mereka yang cari masalah sendiri. Kamu nggak usah ke sana. Kagak usah membantu bapak itu. Mendengar ucapan tersebut, si Rena pun tak mengerti. Iwan pun sama, mengapa Kenshin begini, tak mau menolong orang. Kenshin yang tersenyum, membuat Iwan dan Rena bertanya, ada hal apa gerangan? Sampai bos besar dan pengawalnya, serta para pegawainya, merasa tak terganggu, melihat banyak preman di sini. Mereka tenang saja, malah saling bicara, menikmati makanan. Saat itu jam 6 petang, waktunya buka puasa. Bos besar pun makan bersama dengan beberapa anak buahnya, termasuk Pak Freddy dan putrinya, Pak Michael dan Pak Andi. Ayahnya Kaori pula. Mereka nampak biasa, meski ada preman yang berulah. Lalu Pak Jenderal sendiri, yang diganggu preman itu, dimintai uang.
Pak Jenderal hanya tersenyum. Malah beliau membaca pesan yang datang dari anak buahnya. Anak buahnya mengabarkan kalau oknum polisi berpangkat yang melindungi para preman kini berada di luar, menunggu di kursi depan. Pak Jenderal menjawabnya dengan memberikan perintah agar mengawasi dan bersiap untuk melakukan penindakan. Lalu beberapa orang preman yang di samping Pak Harto ini, yang baru saja minta uang, jadi marah mukanya karena merasa diabaikan, permintaannya diremehkan. Salah satunya pun bicara, "Bapak ini sudah tua masih saja mainan handphone. Apa kagak dengar saya minta uang? Jangan salahkan kalau kami bertindak kasar." Sedikit membentak preman itu bicara. Kemudian Pak Harto yang menyamar itu menjawab, "Mau minta uang berapa kalian? Kalau ada saya akan memberi." Salah satu preman menyahut, "Oh ini gak usah banyak-banyak. Kami minta 500.000 saja. Taruh di kotak ini." Pak Jenderal pun mendengar itu. Sedang anak buahnya sendiri, yang ada di kanan kiri, menyamar sebagai pembeli, bersiap-siap akan menangkap, tinggal menunggu perintah. Kemudian tak disangka, beberapa preman yang lain, malah mendatangi Rena, yang saat itu bersama Kenshin, bersama Kaori, bersama Iwan pula. Preman yang datang itu tiba-tiba berkata, "Gimana mbaknya ini? Apa sudah melihat sendiri? Kalau kami ke sini, terus ini gimana? Katanya tadi mbaknya melawan kita." Dengan memanggil teman-temannya, "Oh ini rupanya, yang satu cleaning service, yang satunya orang tak jelas." Maksudnya Iwan. Dan preman itu melanjutkan, "Tapi cewek yang ini boleh juga. Cantik sekali, siapa ya namanya? Boleh juga nih kenalan." Semua preman di situ ikut menggoda. Yang dimaksud itu Kaori. Dan si Rena pun menjawab, "Baiklah saya akan membayar, tapi tolong kalian cepat keluar. Jangan ganggu tamu di sini." Namun Kenshin segera bilang, "Jangan Mbak Rena. Mbak Rena kagak usah bayar. Di sini itu aman. Takkan terjadi apapun." Preman itu langsung berkata, "Oh jadi lu yang mau melawan kita? Cleaning service bisa apa lu di sini?" Kenshin menjawab, "Memasukkan kalian di penjara." Mendengar hal itu, para preman langsung murka. Dengan emosi mereka bicara, "Oh lu rupanya menantang." Preman itu marah sekali, hendak mendatangi Kenshin, akan memukulnya. Iwan langsung mencegahnya, bersiap menghadangnya. Temannya yang lain ikut pula. Di saat bersamaan, sekelompok preman yang lain, 2-3 orang berbadan kekar, mendatangi mejanya bos besar. Mereka langsung bilang, dengan bicara tak sopan, meletakkan kotak di meja, sambil meminta uang. "Ayo kasih kami uang, kalau tidak saya akan robohkan meja ini." Tak butuh lama, pengawal bos besar bertindak, para preman langsung diamankan. Mereka yang melawan langsung dilumpuhkan. Pengawal itu dengan mudah menjatuhkan, memegang mereka satu persatu, mengikat tangannya. Begitu pula di mejanya Kenshin. Mereka yang hendak membikin onar, mau berkelahi, langsung dibekap dan ditangkap oleh polisi yang menyamar, yang berada di kanan kiri. Iwan dan Rena terkaget, begitu pula pegawainya, serta para tamu yang di situ, dan semua preman yang mengganggu. Kini semuanya dilumpuhkan, tangan-tangan mereka diikat. Kemudian oknum aparat yang di luar segera pula ditindak. Saat polisi menangkapnya, oknum itu malah bilang, "Kalian ini kurang ajar sekali, berbuat tak sopan pada atasan. Jabatan saya ini lebih tinggi dari kalian. Cepat kalian pergi." Namun ucapan itu malah dijawab, "Maaf ini perintah dari atasan kami. Bapak kami tangkap karena terlibat kejahatan. Mari masuk ke dalam, agar Bapak tahu sendiri siapa yang berpangkat." Oknum aparat itu pun dipegang 2 polisi, disuruh menemui orang, dan setelah ada di dalam, ia terkaget melihat semua preman yang jongkok ke bawah. Diamankan banyak orang, dan Pak Harto pun datang. Langsung beliau bilang, "Oh jadi Anda ini, yang backingnya orang-orang ini, melindungi penjahat dan kriminal di sini. Kurang ajar sekali, bukan menjaga keamanan, malah melindungi preman. Polisi macam apa kamu? Sudah bosan hidup bebas? Atau pingin di penjara? Baik saya kabulkan." Pak Harto pun bilang, "Tangkap juga polisi ini." Anak buahnya menjawab, "Siap Jenderal, laksanakan." Oknum aparat itu jadi terkaget seketika. Ia langsung tersadar, ada jenderal di restoran ini. Para preman pun sama, terkaget semua. Mereka baru mengetahui kalau orang yang dimintai uang adalah seorang polisi berpangkat tinggi.
dan anak buah Pak Jenderal itu segera memburu yang lainnya. Mereka akan diamankan, termasuk bos preman yang ada di markasnya. Melihat itu semua, Sirena dan Iwan akhirnya mereka tahu kalau banyak polisi yang menyamar. Bahkan ada seorang jenderal. Sirena pun langsung bicara, "Makasih ya Mas Kenshin, sudah membantu restoran ini. Saya tadi nggak membayangkan kalau akan seperti ini." Kenshin menjawab, "Ini cuman kebetulan Mbak Rena. Untung tadi Iwan menelpon, memberitahukan masalah ini. Jadi segera cepat dapat solusi. Mbak Rena sudah nggak usah khawatir lagi. Kawasan ini sudah aman. Takkan ada lagi yang mengancam. Apalagi membuat keributan. Apa Mbak Rena tetap di sini? Atau kembali kerja di perusahaan lagi?" Sirena pun menjawab, "Oh ini saya akan kerja di perusahaan. Tapi masih cari orang yang bisa pegang restoran ini." Kenshin langsung menyahut, "Oh ini Mbak Rena, kebetulan di sini ada orangnya yang sangat bisa dipercaya. Itu namanya Mbak Sabria. Kalau Mbak Rena mau menerima, saya bisa bilangkan." Karena Kenshin yang bicara, Sirena langsung setuju. Sabria pun dipanggil Kenshin. Akan diberitahu masalah itu. Sementara Pak Jenderal sendiri, kini pamit keluar, akan membawa oknum aparat yang melanggar hukum, serta preman-preman, dibawa ke kantor polisi. Bos besar mengucap terima kasih, begitu pula Kenshin dan Kaori, Rena dan pegawainya, serta juga yang lainnya, dan semua pengusaha di sini. Sudah merasa aman, merasa tentram, karena tak ada preman yang mengganggu mereka. Restoran Rena pun jadi terkenal. Para pemilik usaha di situ jadi senang. Tempat ini sekarang aman. Setelah itu semua, bos besar dan rombongan pamit pulang. Termasuk Kenshin dan Kaori, yang sebentar lagi akan keluar negeri. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih.